Ada selebritis, saya nggak apa-apa saya sebut aja karena saya ngerasa nggak ada masalah. Saya juga minta maaf kalau misalkan salah. Momennya itu ketika saya ngeramal sama dulu itu saya sebut inisial R dari 2 tahun lalu. Di salah satu stasiun TV itu meledak rame karena lagi terkenal banget tuh. Jadi saya langsung diserang sama lovers. Nah memang tujuan saya R itu ketika saya ramal akan ada masalah dalam rumah tangga besar, KDRT. Lalu beliau kemarin, ya mohon maaf sebenarnya beliau labrak gua kan di Instagram. Ya pasti ada rasa berat hati ya. Rizky Bilar kembali dapat sorotan tajam dari netizen usai memberi sindiran menohok kepada peramal kondang Hart Gumai belum lama ini. Terlebih kondisi Hart Gumai sedang memilukan. Aksi Bilar memberikan sindiran pedas melalui media sosial pribadinya diduga kuat karena suami Lesti Kejora itu masih menyimpan rasa sakit hatinya atas ramalan Hart Gumai. Ya, seperti diketahui, Hart Gumai pernah meramal rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan diambang kehancuran lantaran KDRT. Sontak saja, ramalan Hart Gumai menuai beragam reaksi, terutama dari fans Leslar yang tidak terima dengan ramalan Hart Gumai. Tidak itu saja, ramalan Hart Gumai belakangan juga mulai dikaitkan dengan kasus yang pernah menimpa rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada tahun 2022 silam. Lantas, konflik seperti apa yang sebenarnya terjadi di antara Rizky Bilar dan Hart Gumai? Ada selebritis, saya nggak apa-apa saya sebut aja karena saya ngerasa nggak ada masalah. Saya juga minta maaf kalau misalkan salah. Momennya itu ketika saya ngeramal sama dulu itu saya sebut inisial R dari 2 tahun lalu. Di salah satu stasiun TV itu meledak rame karena lagi terkenal banget tuh. Jadi saya langsung diserang sama lovers. Nah memang tujuan saya R itu ketika saya ramal akan ada masalah dalam rumah tangga besar, KDRT, dan itu terjadi. Terus ada juga hal yang kurang baik yang gue sebutin di situ. Cuman kan gue bilang bahwa jangan pernah percaya Gumai selalu setiap hari, tapi percayanya sama Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan gue juga itu tugas gue di TV, bukan kita nggak kenal, gue juga nggak ada niat jahat sama lo. Nah ketika itu terjadi ya bukan salah gue udah kasih peringatan dari awal siapapun yang rasa R. Lalu beliau kemarin, ya mohon maaf sebenarnya beliau labrak gue kan di Instagram. Ngelabrak, maksudnya beliau juga baik-baik aja kok ngelabraknya gitu. Cuman bilang ini bukan urusan lo, ini urusan gue sih. Ya memang ini bukan urusanku. Cuman aku nggak ada niat jahat. Terus kita nggak punya dendam, kita nggak ada masalah. Kalaupun salah, gue minta maaf. Mulai sedikit. Masa sih? Ya, beberapa minggu gue ngilang. Ini bukan karena R-nya tapi netizennya. Itu kan kacau, ngancem banget tuh netizennya. Sampai bilang mati aja lo, gue sumpahin malu bapak lo mati segala macam ini itu segala macam, gue santet ini itu. Para loversnya ya. Apa ya? Sebetulnya itu niat itu udah lama. Gue down terus sempat stop dulu gitu untuk yang gini-gini. Terus gue sholat ibadah, nanya ke Tuhan kalau ini bisa ngancurin hidup gue, buat gue banyak musuh, buat ngatain orang gue jahat segala macam, tolong ilangin, tolong di stop. Tapi kalau enggak ya udah, kalau misalkan memang buat bantu orang, saya terima. Besoknya itu makin kenceng. Besoknya kejadian lagi, artis-artis politik meledak dan nama gue malah tambah naik. Nggak damai tapi secara nggak sadar keluar aja. Jadi kadang kalau lagi sadar nggak mau, karena nggak sampai hati. Tapi kalau lagi nggak sadar nyepos aja. Ya pasti agak sedikit, ya pasti ada rasa berat hati ya. Sebenarnya bukan cuma pada saat gue down, tapi setiap ngeramal, setiap ngerawang, gue selalu tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, orang ini berat nggak gue bantu? Terus baik nggak untuk gue bantu? Karena kan kadang gue melihat orang itu kadang bangsat.
Jadi jangan percaya sama Gumai, percaya sama Tuhan. Cuman seenggaknya ambil positifnya di sini sebagai nasihat supaya nggak terjadi musibah dan masalah dalam hidup ini. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terlepas dari ramalan Hart Gumai yang mengundang reaksi keras dari penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora, nyatanya kini aktor yang kerap disapa Bilar itu makin harmonis menjalani rumah tangganya dengan istri tercintanya, Lesti Kejora. Nyaris tidak ada isu besar pasca kasus KDRT yang menimpa keduanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora diganjar sebagai pasangan terromantis. Terlebih selama ini, Rizky Bilar sebagai suami kerap mendukung karir sang istri. Misalnya saja, jelang Ramadan tahun ini, Bilar yang kini mempunyai peran dalam mengambil keputusan atas pekerjaan Lesti ikut andil dalam mempersiapkan proyek baru di tahun 2024 ini. Lantas, proyek apa yang sedang dikerjakan oleh keduanya? Kita kan lagi ada terlibat dalam satu proyek, jadi kita belum bisa untuk di luar. Belum. Iya, lagi ada persiapan stripping, persiapan series terbaru dari kita. Jadi so ditunggu teman-teman. Iya, itu series. Ada beberapa episode, ditunggu aja. Untuk sementara sih belum kayaknya ya. Mungkin di tahun depan kali. Kalau untuk bisnis kayak kita pasti akan ngembangin yang udah ada dulu dan akan expand beberapa komoditi kecil lah, kayak kemarin udah cemilan gitu yang produk-produk retail. Nah kalau untuk yang fashion, saya lagi mengembangkan, lagi develop fashion lewat MRB, dan mudah-mudahan nanti insya Allah juga Lesti akan bikin fashion juga ya, lewat yang memang sesuai dengan identitinya Lesti gitu. Dan juga ada kopi yang nanti akan insya Allah di awal tahun ya, kopi ditunggu. Masya Allah, support dari suami mas selalu apapun. Yang penting positif, kalau suami mas selalu mensupport. Sampai beliau mau datang ke sini, sampai mensupport. Pokoknya ya kalau kakak Bilar, Masya Allah lah kalau support sama istri mas. Jadi bisa dibilang dalam selalu 2023 ini selalu apapun itu kegiatannya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Peran Rizky Bilar bagi Lesti Kejora bisa dikatakan cukup vital. Meski hanya di belakang layar, dukungan Bilar untuk sang istri tidak bisa dipandang sebelah mata. Belakangan, Bilar sedang menekuni profesi barunya sebagai pencipta lagu. Kesibukan Bilar menciptakan lagu, terutama untuk dinyanyikan oleh Lesti, patut untuk diapresiasi. Bilar mengaku sebagai pendatang baru di dunia komposer Indonesia, dirinya masih terus belajar. Kesungguhan Bilar menciptakan lagu juga mendapat pujian dari Lesti. Bahkan beberapa lagu ciptaan Bilar sudah dinyanyikan oleh Lesti. Hebatnya lagi, lagu ciptaan Bilar viral dan dijadikan soundtrack salah satu sinetron di televisi swasta. Lantas, apa impian Rizky Bilar sebagai pencipta lagu? Saya sebagai suami hanya ngasih insight, hanya ngasih saja. Nah, itu mah saya iseng aja, karena kan pertama kali bikin lagu, coba di bulan 3, akhirnya saya ketagihan. Nah, yaudah deh, coba deh gue konsisten berkarya, bikin minimal setahun 4 lah gitu. Ternyata pas coba-coba iseng-iseng, ajak-ajak beberapa teman yang bisa jagoin piano,
nemu notasi terus akhirnya bikin lagu, jadi lagu, dan nggak tanpa gue sadar ternyata udah bikin 13 lagu. Oh banyak ditunggu aja. Alhamdulillah salah satunya dipercaya menjadi theme song ya dari sinetron SCTV yang akan tayang nantinya. Bang Bi kan Katanya suatu hormatan sih bagi gue ya, baru bikin lagu tapi udah dipercaya sebagai soundtrack sinetron. Ya pasti ya bangga sih. Lesti aja begitu saya kasih tahu bahwa wah lagu kamu dipercaya nih sebagai theme song, dia terharu karena itu pertama kali lagunya Lesti dijadikan soundtrack sinetron ya. Kalau sebelumnya sih pernah, tapi duet Bismillah Cinta kalau nggak salah. Dan harusnya memang Bismillah Cinta memang karena Lesti dan Bilar yang harusnya main di situ saat itu. Cuma karena kami ada satu halangan akhirnya nggak bisa, dan hari ini dan kali ini benar-benar kita dijadiin soundtrack. Bukan karena kita yang jodorin, bukan karena kita yang minta, tapi memang karena dipilih gitu loh. Itu yang yang membuat kita, waduh ini suatu pencapaian ini. Alhamdulillah suatu kehormatan. Untuk duet belum kepikiran, belum dibikin. Ini kan karena kemarin iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng aja, dan memang bukan hanya untuk Lesti sih sebetulnya. Karena kalau untuk lagu untuk Lesti itu kan bukan urusan saya. Lesti itu beda label sama Leslar Record. Jadi kalau untuk lagu-lagunya Lesti itu pasti akan lewat labelnya dulu, nggak bisa serta-merta kita oh ini Lesti harus nyanyi ini. Itu bukan kita yang punya authority gitu. Itu urusannya Trinity selaku labelnya Lesti. Kita sebagai pencipta lagu hanya nih Pak, saya punya lagu, kira-kira berkenan nggak mana yang dipilih untuk lagu untuk Lesti gitu. Dan alhamdulillah memang sudah dipilih beberapa lagu sih tentunya gitu. Cuma belum untuk ya ditunggulah pokoknya insya Allah. Kalau untuk berduet sebetulnya sama siapa aja. Tapi kalau sekarang kan saya lebih dikenal sebagai, lebih mencoba untuk dikenal sebagai musisi. Maka kalau dari hati kecil pengennya lagunya dinyanyikan sama penyanyi ternama gitu. Penyanyi yang memang sudah kuat secara positioning di Belantika Musik. Ya pasti ini kan sebuah langkah baru ya. Gue berada di zona baru, berada di sesuatu dunia yang baru yang gue jajakin sebagai musisi. Pasti layaknya dalam hati kecil gue pasti suatu saat pengen lah nama gue bisa mengukuhkan nama gue di Belantika Musik sebagai musisi gitu. Tapi yang pasti gue harap gue bisa selalu belajar, karena gue belajar dari orang-orang yang menginspirasi gue lah, komposer-komposer yang menginspirasi gue kayak Bang Safi, kayak Mas Yofi Widianto atau Teh Meli yang memang dikenal sebagai maestro ya kalau untuk di bidang ini. Jadi label itu sebetulnya adalah sesuatu yang sebuah impian yang memang pengen gue bangun dari dulu. Cuma memang kebetulan baru terrealisasinya di tahun ini gitu. Dan secara kebetulan juga Rizkur baru bekerja sama, kebetulan Rizkur menjadi talent pertama yang akhirnya bekerja sama dengan Lesti Record. Dan belum tahu sih untuk talent, belum tahu untuk singer keduanya siapa, penyanyi keduanya siapa gitu. Enggak pernah ngajarin sama sekali. Memang karena emang awalnya senang musik. Secara bendahara lagu juga kakak tuh lebih banyak. Baik lagu dangdut, pop, rock, apapun itu pokoknya kakak tuh pembendaharaan lagunya lebih banyak dibanding aku. Ada latihan vokal juga, cuma beberapa kali istri saya suka kadang-kadang ngasih masukan Kak, mungkin bisa bikin gini Kak, dan itu adalah masukan yang bermanfaat pastinya buat saya gitu. Nggak lama, kakak tuh bisa saat sekarang nih misalkan lagi mandi bikin malam itu nulis tiba-tiba ngasih tahu sayang kakak dapat notasi, kakak dapat lirik ini, udah dikasih tahu, coba kamu nyanyiin dong, dinyanyiin, direkam buat jadi gaet gitu, secepat itu. Justru makanya kayak waktu itu dia pernah bilang, Kak ayo dong bikin lagu gitu. Dulu pas awal-awal kenal kakak kan orangnya puitis gitu, maksudnya dari kata-katanya bagus gitu, terus senang baca. Dulu nggak mau, ngapain nih, wah jadi beban lagi nih. Berarti tahun depan harus ada karya lagi gitu. Ya jadi motivasi, bukan beban ya, jadi motivasi. Berarti harus terus berkarya, harus terus bikin yang terbaik gitu, supaya karyanya diingat terus, karyanya ada terus.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.